Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Yuslinda Naomi Manglapi, mahasiswa semester 6, program studi S1 Teologi Kependetaan di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba. Dan pada saat ini saya sedang menjalankan praktik pendidikan lapangan 1 di GKS Jemaat Mata. Untuk itu, mari kita sama-sama mengenal GKS Jemaat Mata dan program pelayanan di dalam. Dalam sejarah, GKS Jemaat Mata awalnya berdiri sebagai cabang dari Jemaat Laura pada tahun 1932, yang mana jemaat ini merupakan hasil dari pekebaran Injil yang dilakukan oleh Zending utusan GKN atau Gereformeerd Kerken in Nederland, yaitu Van Dijk pada tahun 1924 yang berpusat di Karuni Tanggoo. Barulah pada tanggal 1 Januari tahun 1960, Jemaat Laura memekarkan Jemaat Mata dan Pendeta Z. Gunu diutus klasis untuk menjadi pendeta konsulen di GKS Jemaat Mata. Dikarenakan pada saat itu, peraturan Sinode Gereja Kristen Sumba masih mendahulukan pemekaran jemaat lalu dilakukannya pemanggilan pendeta. Seiring berjalannya waktu, GKS Jemaat Mata yang terletak di Jalan Sapurata, Kelurahan Wetobula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, terus mengalami perkembangan, baik secara fisik maupun secara rohani. Hal ini dapat terlihat bagaimana GKS Jemaat Mata mampu untuk memekarkan cabang-cabangnya, mulai dari cabang Mata Tengah yang pada saat ini adalah GKS Jemaat Tambolaka, cabang Poma, cabang Kalaki Kambe, dan cabang Kererokbo. Dan pada saat ini wilayah pelayanan GKS Jemaat Mata terdiri dari Pusat Wetobula dan Ranting Puutame dengan jumlah warga jemaat 2.469 orang. Berkembangnya GKS Jemaat Mata tentu tidak terlepas daripada peran aktif para pelayan yang turut melayani di GKS Jemaat Mata. Dimulai dari Pendeta Z. Gunu sebagai pendeta konsulen di GKS Jemaat Mata, Pendeta Lede Kondi sebagai pendeta pertama GKS Jemaat Mata, Pendeta Octavianus Anduwacu SMTH sebagai pendeta kedua, Pendeta MR Suruk MTH sebagai pendeta ketiga, Pendeta Katrina Natar STH sebagai pendeta keempat, Pendeta SB Ngongo dan Pendeta MM Nono sebagai pendeta konsulen, dan Pendeta Priden Kalangi MTH yang pernah melayani di GKS Jemaat Mata. Dan pada saat ini, GKS Jemaat Mata dilayani oleh Pendeta Irene Takanjanji STH yang telah melayani sejak tahun 2001. Dibantu oleh Guru Injil Cornelis Dairobili, Vikaris Febianti Lende STH, Vikaris Susana Astikatoda STH. Adapun struktur organisasi GKS Jemaat Mata terdiri dari Badan Pelaksana Majelis Jemaat yang diketuai oleh Ibu Pendeta Irene Takanjanji STH, Badan Pertimbangan Jemaat oleh Ibu Magdalena Patijawanjari, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat yang diketuai oleh Ibu Frimeri Keremata MSI. Terdiri juga dari Koordinator Komisi-Komisi dan Panitia, Badan Pengurus PPA, dan Badan Pengurus Organisasi Yayasan Cahaya Kasih Sumba. GKS Jemaat Mata berjalan dengan program-program pelayanan yang terbangun dalam 4 bidang, yaitu bidang pembinaan dan pelatihan seperti yang terlampir, bidang kesaksian dan pelayanan seperti yang terlampir, bidang organisasi dan ketenaga kerjaan seperti yang terlampir, dan bidang penelitian dan pengembangan seperti yang terlampir. Program-program tersebut berjalan dengan mekanisme kerja yang prosedural komunikatif, yaitu berjalan sesuai dengan aturan firman Tuhan dan tata gereja GKS dan selalu mengedepankan komunikasi. Adapun pengelolaan administrasi dan keuangan dalam jemaat diatur dengan baik oleh sekretaris tata usaha dan juga bendahara jemaat dengan sumber-sumber keuangan seperti yang terlampir. Adapun pelayanan yang saya lakukan selama 2 bulan yaitu pelayanan ibadah minggu, pelayanan part, pelayanan komisi-komisi, PA pengerja mengikuti rapat BPMJ dan majelis jemaat, pelayanan ibadah syukuran, ibadah penghiburan, mengikuti karnaval rohani, mengikuti ibadah komper oikumene, menjadi panitia KPI, melatih vokal grup persiapan PR Sinode, perkunjungan warga jemaat, mengikuti pelayanan PMK rumah, mengajar katekisasi, mengikuti dan melayani dalam proses penggembalaan calon majelis jemaat baptis anak dan calon CD, serta aktif dalam mengajar tarian tamborin. Saran dan masukan bagi GKS Jemaat Mata yaitu perlu untuk membuat modul dalam pengajaran katekisasi, menambah pelayan di ranting, dan peningkatan perkembangan ekonomi jemaat di ranting, serta untuk mengaktifkan kembali komisi Bapak. Kalau kita mama-mama punya kemampuan memasak, kalau kita masak, masakannya enak sekali. Itu sudah teruji oleh tetangga-tetangga di sebelah. Mama ini punya masakan enak sekali, Mama Delon misalnya. Jangan kita tutup-tutupi, tetapi pakai itu bagaimana bisa mendatangkan kehidupan bagi dirinya kita, dan bagaimana talenta yang kita punya itu bisa memuliakan nama Tuhan. Ketika
Jika seseorang bisa memasak, dia memakai itu untuk memasak, kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan dan dipakai untuk pelayanan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, berbagi dengan tetangga kita. Itu pelayanan, itu memakai talenta kita untuk Tuhan. Jika pada saat ini ada yang bisa kerja tapi ada malas-malasan, itu dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk bercahaya, untuk menjadi garam. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh luar biasa, sungguh sangat baik dan berikan setiap kita. Saya bersyukur ketika saya diberi kesempatan untuk bisa berjumpa bersama-sama seluruh keluarga jemaat GKS Jemaat. Dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan, Tuhan selalu turut bekerja untuk merencanakan hal-hal baik terjadi dalam kehidupan. Suatu kesempatan yang luar biasa ketika Tuhan menempatkan saya di GKS Jemaat Mata untuk berpraktik selama 2 bulan. Dipakai Tuhan menjadi alat kesaksian dan pelayanannya adalah sebuah anugerah yang luar biasa dan juga merupakan suatu tanggung jawab yang besar bagi saya. Karena sebagai manusia, ada kelemahan, ada keterbatasan, ada ketidakmampuan, ketidaktahuan. Namun, ketika Tuhan telah mempercayai pelayanan itu kepada saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghadapi segala tantangan pelayanan yang ada. Dan secara luar biasa, saya diperlengkapi Tuhan, dipertemukan dengan orang-orang yang begitu mendukung pelayanan saya, mengasihi dan mencintai saya, mengajarkan kepada saya untuk selalu bergantung kepada Tuhan sebagai Sang Kepala pelayanan, belajar untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan, belajar untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Telah diperlengkapi, saatnya untuk memperlengkapi orang lain. Dengan demikian, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Pelayanan yang Tuhan berikan ini dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan saja.